Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingkius Endang dengan NIM C1B3231149. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak penyandang disabilitas yang terabaikan. Pertama, saya akan jelaskan apa itu disabilitas. Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu cukup lama, di mana disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas juga merupakan salah satu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PKMS yang sering mengalami diskriminasi, ketersisihan, dan keterlantaran. Kondisi tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial sehingga mengalami kesulitan dalam memperjuangkan keberfungsian sosial mereka. Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas juga masih sangat memprihatinkan. Mayoritas masih berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas atau kecacatan menjadi dua masalah yang sulit terpisahkan. Lanjut, mengenai hak penyandang disabilitas. Masalah sosial yang perlu diperhatikan yaitu para penyandang disabilitas, di mana disabilitas merupakan warga negara yang layak diberikan hak sesuai dengan kebutuhannya sebagai warga negara. Akan tetapi, terkadang penyandang disabilitas dipandang sebelah mata karena keterbatasan sehingga kebutuhannya sulit terpenuhi. Tentunya gambaran seperti ini sering kita jumpai. Hal ini perlu diubah terkait bagaimana menyediakan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Kondisi difabel seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan mempertahankan kehidupan yang layak. Pada kenyataannya, mereka masih rentan terhadap berbagai tindakan diskriminasi untuk memperoleh kehidupan yang layak, khususnya layanan dasar. Diketahui sekitar 80% penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindakan diskriminasi, termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurangnya mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan secara layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum, karena hampir semua instansi pelayanan publik itu tidak menyediakan fasilitas khusus aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Di bidang sosial, khususnya penyandang disabilitas dari keluarga miskin belum sepenuhnya memperoleh jaminan dan perlindungan sosial. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam menghilangkan diskriminasi bagi anak dengan disabilitas. Di setiap wilayah, baik perkotaan maupun di pedesaan, masih terdapat anak disabilitas yang diterlantarkan hak-haknya, terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan oleh keluarganya sendiri. Karena keluarganya merasa malu memiliki anak difabel, sehingga tidak sedikit di antara mereka atau penyandang disabilitas disembunyikan oleh keluarganya. Padahal peran keluarga dalam rehabilitasi itu sangat penting dalam pemenuhan hak dasar anak. Saya akan jelaskan sedikit beberapa hak dan layanan penyandang disabilitas yang terabaikan, yaitu pertama, hak layanan pendidikan. Penyandang disabilitas kurang memperoleh akses informasi pendidikan khusus, SLB atau sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi. Kondisi ini berdampak pada minimnya pemahaman pendidikan penyandang disabilitas. Kedua, layanan kesehatan. Bagi penyandang disabilitas ringan dan sedang, mereka belum menerima jaminan kesehatan. Mereka kurang mampu berobat atau periksa ke rumah sakit dikarenakan ketidakmampuan biaya dan jarak tempuh yang jauh antara rumah dan puskesmas serta biaya transportasi relatif mahal.
yang membuat mereka enggan memeriksakan disabilitas ke rumah sakit atau puskesmas. Yang ketiga, hak layanan mengakses kesempatan kerja. Sebagian disabilitas selain mengalami gangguan fisik, hambatan berbicara, dan gangguan atau mengalami kelainan suara yang mengakibatkan mereka sulit berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan. Yang keempat, hak memperoleh perlindungan hukum dan partisipasi politik. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan kurang mendapat perhatian apabila mengalami masalah hukum, misalnya di bidang politik. Hak mereka masih cenderung terabaikan sehingga diskriminasi masih terjadi, dan masih ditemukan sejumlah penyandang disabilitas tidak memiliki kartu tanda penduduk meskipun usia mereka telah di atas 17 tahun, serta di tempat pemilu belum sepenuhnya ramah karena menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan disabilitas dalam menentukan calon pilihannya. Kesimpulan dari materi yang saya telah jelaskan yaitu permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas pada keluarga miskin berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak disabilitas dalam keluarga yang menunjukkan karakteristik dan kondisi yang sulit relatif sama, dalam arti penyandang disabilitas mempunyai risiko besar terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan penelantaraan atas hak-haknya, di mana belum terjamin sepenuhnya kebutuhan dan aksesibilitas hak disabilitas yang seharusnya mereka peroleh sebagai warga negara, termasuk hak rehabilitasi sosial yang memungkinkan mencapai kemandirian dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pesan dari saya, non-disabilitas dan disabilitas itu sama-sama layak diberikan hak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.